siapa sih pabrikan mobil pertama di dunia? Sebelum ada Toyota, BMW, atau bahkan Tesla. Dunia otomotif tuh udah digerakin sama nama-nama legendaris dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Salah satunya Mercedes-Benz. Tapi kisahnya nggak sesebel itu bro. Kita balik lagi ke tahun 1886. Di Jerman ada orang jenius namanya Karl Benz. Dia bikin kendaraan 3 roda bermesin bensin. Namanya Benz Patent Motorwagen. Mobil ini dianggap sebagai mobil pertama di dunia yang benar-benar jalan dengan mesin pembakaran dalam. Dan serunya lagi, istri Karl Benz, si Bertha Benz, yang tiap-tiap ngetes mobil ini buat perjalanan jauh pertamanya. Bener-bener bersejarah cuy. Di tempat lain ada Gottlieb Daimler sama Wilhelm Maybach. Mereka bikin mesin kecil dan ringan yang akhirnya dipasang ke sepeda motor dan kendaraan roda 4. Akhirnya dua perusahaan ini merger di tahun 1926 dan lahirlah si raja jalanan Mercedes-Benz. Pabrikan ini jadi simbol mobil mewah dan teknologi tinggi dari dulu hingga sekarang. Tapi tunggu dulu bro, di Prancis ada Peugeot. Gila, perusahaan ini udah ada dari tahun 1810. Awalnya bikin alat dapur dan sepeda, tapi masuk ke dunia mobil di tahun 1889. Mobil pertama mereka pakai mesin uap cuy. Baru kemudian mereka beralih ke mesin bensin. Peugeot juga sempat jadi raja rally di dunia loh. Lalu ada Renault, juga dari Prancis, mulai produksi mobil sejak 1899. Louis Renault bahkan sempat ikut balap pakai mobil bikinannya sendiri. Mobil-mobil Renault dulu dikenal kuat dan cocok buat segala medan. Sampai sekarang Renault masih jadi raksasa otomotif Eropa dan punya banyak kerjasama, termasuk sama Nissan. Dari Italia hadir Fiat, berdiri juga tahun 1899 dan sampai sekarang masih eksis banget di Eropa. Fiat itu singkatan dari Fabbrica Italiana Automobili Torino. Keren ya. Dulu Fiat terkenal banget karena mobil kecil dan hemat BBM-nya, kayak Fiat 500. Bahkan Fiat pernah jadi pabrikan mobil terbesar di Eropa cuy. Dari Jerman juga ada Opel. Opel atau Opel nih, yang dulu bikin mesin jahit, terus sepeda, baru deh nyemplung ke dunia mobil di tahun 1899. Opel sempat berjaya di Eropa dan terkenal karena bikin mobil keluarga yang nyaman dan terjangkau. Walaupun sekarang udah di bawah grup Stellantis, nama Opel masih punya pengaruh besar. Dan yang nggak mungkin dilewatin, Ford dari Amerika. Didirikan tahun 1903 sama si jenius legendaris Henry Ford. Dia ngenalin sistem produksi massal lewat mobil ikonik Model T. Model T ini bukan cuma mobil, tapi revolusi. Karena bikin mobil jadi barang umum, bukan cuma buat orang kaya. Henry Ford juga dikenal karena prinsip gaji tinggi untuk karyawan, mobil murah untuk semua orang. Artinya apa? Artinya mobil bukan lagi barang mewah, tapi bisa dijangkau rakyat biasa. Revolusi besar-besaran bro. Jadi secara otomotif itu lebih dari sekedar mobil. Ini soal revolusi, inovasi, dan mimpi yang akhirnya jalan di atas aspal. Sekarang kita udah di era mobil listrik dan otonom. Tapi tanpa mereka-mereka ini, gak akan ada apa-apa yang kita nikmatin sekarang. Pabrikan-pabrikan ini udah ngelewatin 2 perang dunia, krisis ekonomi, bahkan zaman tanpa internet cuy. Tapi mereka masih bisa bertahan dan tetap jadi legenda. Nah, menurut lo, pabrikan mana yang paling berjasa ngebentuk dunia otomotif sekarang ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Guys, terus sampai jumpa di video selanjutnya.